Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Aku harapkan kalian dalam kondisi baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran 2, tema 7, subtema yang ketiga. Namun seperti biasanya, pastikan anak-anak tonton video pembelajaran ini hingga selesai, agar kalian menjadi lebih paham terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Baiklah, kita mulai. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Ya, di sini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar patung ya, ada sebuah gambar patung. Dan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan gambar patung di atas. Yang pertama, siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Kira-kira itu tokoh siapa? Ada dua tokoh itu ya. Aku yakin kalian sudah tahu dan sudah kenal ya. Kira-kira siapa tokohnya? Ya, betul sekali. Itu adalah tokoh proklamator ya. Ada Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Betul sekali ya. Jadi itu tokoh yang ada pada gambar patung di atas itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pertanyaan yang nomor 2, apa bahan pembuatannya? Kira-kira bahan yang digunakan dalam pembuatan patung Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu terbuat dari bahan apa? Ya, betul sekali. Bahan pembuatannya dari batu granit atau batu andesit, batu marmer, semen, pasir, dan baja. Nomor 3, menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Kira-kira pembuatannya seperti apa ya anak-anak? Coba kalian berpikir terlebih dahulu. Ya, betul. Batu dari bahan granit atau andesit itu dibahat berdasarkan bagian-bagian tertentu. Setelah itu, tiap bagian kemudian direkatkan dengan semen. Nah, itu ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah cerita yang berjudul tentang patung si Gale-Gale ya. Patung si Gale-Gale ya. Perhatikan ya anak-anak. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang
yang sedang menari. Jadi ini patung si Gale-Gale adalah patung yang sengaja dibuat oleh Raja Rahat karena ia kehilangan putranya yang bernama Mangalia. Dia pergi berperang, namun setelah lama anaknya ini tidak pernah bertemu atau tidak pulang ke rumah, sehingga untuk memanggil rohnya si Manggale, lah ini patungnya dipanggil ya oleh seorang dukun, yang kemudian patungnya tersebut dapat bergerak, yang dipercaya bahwa itu adalah rohnya si Manggale, anaknya si Raja Rahat. Wah, serem sekali ya anak-anak. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok Pulau Samosir. Pulau Samosir di mana? Ya, Pulau Samosir ada di Sumatera Utara. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Jadi ketika anak-anak ingin pergi ke sana, tidak perlu takut karena yang di sana itu patungnya sudah tidak dimasukkan roh, tapi itu karena digerakkan oleh mesin ya. Nah, di sini kita akan mengetahui beberapa informasi terkait dengan ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, bahan pembuat patung, dan teknik pembuatan patung. Yang pertama, ciri-ciri patung. Yang pertama, berbentuk 3 dimensi, dapat dilihat dari segala arah, bisa dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri, memiliki tekstur, memiliki warna, dan memiliki bentuk. Yang kedua, jenis patung berdasarkan bentuk. Jadi yang kedua ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis patung. Yang pertama adalah jenis patung berdasarkan bentuk. Nah, yang akan dibagi menjadi figuratif dan non-figuratif. Figuratif itu apa? Ya, figuratif berarti meniru bentuk secara alami. Misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Sedangkan yang non-figuratif itu tidak dibuat seperti bentuk figuratif atau alami. Selanjutnya adalah jenis patung berdasarkan jenis atau posisinya, sama dibagi menjadi 2, yaitu zone de Bossi dan relief. Nah, kalau zone de Bossi bentuk patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya, berarti patung ini tidak menempel pada salah satu sisinya. Kalau relief berarti bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Relief ini biasanya menggambarkan adegan dari sebuah cerita. Ya, ini adalah sebuah contoh patung relief ya. Jika kalian pernah ke Candi Borobudur, tentu kalian dapat melihat secara langsung relief pada dinding Candi Borobudur yang bercerita tentang beberapa macam-macam hal ya terkait dengan kehidupan. Nah, nanti jika anak-anak belum sempat ke Candi Borobudur, nanti kalian dapat mencarinya sendiri di internet. Kemudian jenis patung berdasarkan fungsinya. Ya, ada patung religi, ada patung monumen. Patung religi itu apa? Ya, patung religi, patung ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah. Patung monumen adalah patung ini dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Nah, di sini ada contoh patung religi dan patung monumen. Yang gambar pertama ini kalian dapat melihatnya secara langsung ya. Atau mungkin kalian sudah pernah berkunjung ke Candi Borobudur, tentu kalian pernah melihat patung ini. Jadi Candi Borobudur adalah merupakan candi terbesar ya, candi Buddha terbesar di dunia ya.
Kemudian yang kedua ada sebuah gambar. Kalau yang gambar kedua ini tidak di Indonesia, tapi ini patungnya berada di negara Malaysia. Kemudian yang ketiga ada sebuah patung monumen. Itu adalah patung monumen yang untuk mengenang jasa siapa itu? Iya, jasa Kapiten Batimura. Kapiten Batimura adalah pahlawan yang berasal dari Maluku. Kemudian kita akan bahas tentang bahan pembuat patung. Ya, di sini ada 3. Yang pertama itu bahan lunak. Bahan ini memiliki ciri empuk dan mudah dibuat. Contohnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Kemudian yang kedua ada bahan sedang. Bahan ini memiliki ciri tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu randu, dan kayu mahoni. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahan keras. Bahan ini dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulung, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui teknik pembuatan patung. Ya, yang pertama ada teknik pahat, teknik butsir, teknik cor. Teknik pahat adalah teknik ini berarti mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar keras. Misalnya bahan kerasnya itu kayu atau batu ya. Kemudian teknik butsir. Apakah itu teknik butsir? Teknik butsir, teknik ini mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, dan bahan berstruktur lunak lainnya. Kemudian ada teknik cor. Teknik ini dilakukan dengan memanaskan logam hingga mencair. Maaf, salah tulis ya. Hingga mencair. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan patung. Teknik pembuatan patung yang lainnya ada teknik modeling, ada teknik merakit, dan teknik membentuk. Teknik modeling berarti teknik ini dilakukan dengan membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Sedangkan teknik merakit, teknik ini dilakukan dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya mirip permainan puzzle. Kemudian teknik membentuk berarti teknik ini dilakukan dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Nah, setelah ini kalian akan membuat rancangan tentang rencana pembuatan karya patung. Nah, di sini Pak Guru sudah memberikan contoh. Nah, karya patungnya itu tentang membuat patung hewan. Hewan apa itu anak-anak? Iya betul, itu hewan kura-kura. Nah, nanti rancangannya dibuat seperti ini. Buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Jadi di sini ada sebuah rencana ya, rencana pembuatan karya patung. Bentuk patungnya itu bentuk patungnya apa, bahannya apa, teknik pembuatannya bagaimana, alat yang dibutuhkan untuk membuat karya patung yang kalian inginkan itu apa saja, dan cara pembuatannya seperti apa. Nanti anak-anak dapat membuat rencananya setelah pembelajaran ini selesai. Misalkan bentuk patungnya, bentuk patungnya bentuk hewan. Hewannya apa? Hewannya kura-kura. Nah, kira-kira bahan yang digunakan apa dalam membuat patung kura-kura? Bahannya dari sabun. Boleh. Nah, teknik pembuatannya bagaimana? Dengan teknik pahat. Ya, nanti sabunnya dipahat supaya nanti dapat membentuk hewan kura-kura. Kemudian alat yang dibutuhkan apa saja? Alat pahat,
bisa kecil atau cutter, sehingga nanti bentuknya akan mirip seperti kura-kura. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran 2 ini banyak membahas tentang patung-patung ya, mulai dari jenis, dari bentuk, dari fungsi, dan sampai kalian membuat atau praktik membuat rancangan tentang sebuah patung. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.